Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Isma Febiandriani dengan NPM akhiran 134. Aku mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai bagaimana bisa dari soal ini menjadi ini. Ya, langsung saja kita ke videonya. Oh iya, lupa teman-teman, video ini aku buat untuk memenuhi nilai akhir semester aku di mata kuliah riset operasi yang diampuh oleh Bapak Zandi. Langsung saja kita ke videonya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis beberapa soal tadi. Di sini tuh ada 3 bagian utama, yaitu mengenai pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, metode penugasan, dan juga transportation problem. Mari kita mulai bedah satu persatu. Dimulai dari bagian pertama. Yang pertama yaitu mengenai pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, pada soal pertama kita dimintai menentukan keputusan terbaik ketika perusahaan ingin memilih ukuran fasilitas produksi, yaitu besar, medium, atau kecil. Setiap pilihan memiliki nilai keuntungan yang berbeda tergantung kondisi permintaan rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di tabel awal menunjukkan keuntungan yang mungkin diperoleh untuk setiap keputusan. Misalnya, fasilitas besar memberi hasil 6 saat permintaan rendah, 20 saat permintaan sedang, dan 40 saat permintaan tinggi. Sedangkan fasilitas kecil justru memberikan hasil yang sama pada semua keadaan, yaitu rendah 15, sedang 15, dan juga tinggi 15. Selanjutnya kita ke tabel B. Tabel B. Dia tuh kita akan melakukan 2 pendekatan, yaitu Maximize dan Maximax. Nah, untuk Maximize kita memilih keputusan dengan hasil terendah terbaik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk fasilitas kecil memiliki nilai minimum tertinggi, yaitu 15. 15 nih. Sedangkan untuk Maximize untuk memilih Maximize, kita itu memilih keputusan dengan hasil maksimum terbesar. Nah, di sini nilai tertinggi yaitu 40 yang ada di fasilitas besar. Jadi keputusan terbaik adalah fasilitas besar. Kita lanjut ke tabel C mengenai analisis minimax regret. Nah, pada langkah ini kita menghitung regret atau kerugian peluang. Setelah menghitung semua nilai regret, terlihat bahwa keputusan dengan regret maksimum paling kecil adalah keputusan pertama, yaitu fasilitas besar, dengan nilai minimax regret sebesar 9. Lanjut ke tabel D, tabel Horowitz. Nah, kita juga menghitung nilai berdasarkan indeks optimize dari 0 sampai 1. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan 3 untuk fasilitas kecil selalu memberikan nilai konstan, yaitu 15. Sedangkan keputusan lainnya meningkatkan sesuai tingkat optimisme. Dengan demikian, pemilihan bisa disesuaikan dengan tingkat optimisme pengambilan keputusan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nih, teman-teman bisa lihat untuk tabel D itu untuk tabel D, fasilitas kecil tuh dia konsisten dengan angka 15, sedangkan yang lain itu berubah-ubah, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ke pengerjaan yang kedua, yaitu mengenai metode penugasan atau assignment problem. Pada soal kedua, kita ingin menugaskan 4 pekerjaan ke 4 tim berbeda dengan biaya yang berbeda-beda. Nah, untuk di tabel awal menunjukkan bahwa setiap tim untuk mengerjakan setiap lokasi. Tujuan kita adalah memilih kombinasi dengan menghasilkan total biaya yang paling minimal. Nah, kita lanjut ke tabel B. Dengan menggunakan metode Hungarian, diperoleh solusi optimal dengan total biaya 414. Penugasannya adalah
Job 1 ditugaskan ke tim B, job 2 ditugaskan ke tim A, job 3 ditugaskan ke tim C, dan job keempat ditugaskan ke job D. Selanjutnya kita ke tabel C mengenai tabel marginal cost. Tabel marginal cost menunjukkan biaya tambahan apabila penugasan diganti. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa solusi yang diperoleh benar-benar optimal. Kita lanjut ke tabel D mengenai tabel unsegment list. Nah, atau daftar penugasan akhir. Secara keseluruhan, total biaya minimal yang bisa dicapai adalah 414 dan itulah solusi optimalnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai transportation problem. Pada bagian terakhir, kita menyelesaikan masalah distribusi dari 3 pabrik ke ketiga lokasi konstruksi. Masing-masing pabrik punya kapasitas tertentu dan setiap lokasi punya permintaan yang harus dipenuhi. Nah, di tabel awal ini menunjukkan biaya pengiriman per ton dari setiap pabrik ke setiap lokasi. Total penawaran adalah 280 ton, seimbang dengan total permintaan. Nah, untuk di tabel B, tabel solution atau solution optimal, setelah dilakukan perhitungan, biaya total minimal yang diperoleh adalah 1.920.000. Distribusi optimalnya adalah dari pabrik 1 ke lokasi A sebanyak 70 ton. Sedangkan untuk dari pabrik 1 ke lokasi C sebanyak 50 ton. Nah, dari pabrik kedua ke lokasi C sebanyak dari pabrik kedua ke lokasi B sebanyak 70 ton, dan sedangkan dari pabrik 2 ke lokasi C sebanyak 10 ton. Yang terakhir untuk pabrik ketiga ke lokasi A sebanyak 80 ton. Selanjutnya kita ke tabel margin cost atau analisis tambahan. Tabel marginal cost menunjukkan selisih biaya untuk memastikan apakah solusi masih bisa diperbaiki atau sudah optimal. Pada akhirnya, tabel shipping list menampilkan perhitungan biaya total dari tiap pengiriman, yang bila dijumlahkan menghasilkan total biaya 1.920 sesuai solusi sebelumnya. Nah, untuk tabel marginal cost menunjukkan selisih biaya untuk memastikan apakah solusi masih bisa diperbaiki atau sudah optimal. Pada akhirnya, tabel shipping list menampilkan perhitungan biaya total dari tiap pengiriman yang bila dijumlahkan menghasilkan total biaya 1.920 sesuai solusi sebelumnya. Kita lanjut ke tabel D, yaitu final solution. Pada tabel final ini kita kembali melihat matriks biaya pengiriman dari setiap pabrik ke setiap lokasi, yaitu A, B, dan C. Tabel ini bukan untuk mencari solusi baru, tetapi memastikan bahwa seluruh data biaya yang digunakan dalam perhitungan sebelumnya sudah benar dan konsisten. Dengan kata lain, tabel D adalah tabel biaya tetap yang menjadi acuan proses optimalisasi pada tahap berikutnya. Selanjutnya ke tabel E mengenai tabel iteration atau uji optimalisasi. Pada tabel E kita melakukan proses iterasi untuk mengecek apakah solusi yang kita dapatkan sudah optimal atau masih bisa ditingkatkan. Pada tabel ini setiap angka yang diberi tanda kurung mewakili nilai opportunity cost atau delta value. Nilai-nilai tersebut menunjukkan apakah ada rute yang dapat memperbaiki total biaya pengiriman. Misalnya, pada pabrik 1 ke lokasi B terdapat nilai 1. Pada pabrik 3 lokasi B ada nilai 10.
Dan pada pabrik ketiga juga ke lokasi C ada nilai 9. Karena tidak ada nilai negatif, maka tidak ada rute yang dapat membuat biaya menjadi lebih murah. Artinya, solusi yang kita miliki sudah optimal. Selanjutnya kita ke tabel F mengenai tabel shipment with cost. Nah, di tabel F kita melihat rincian pengiriman aktual beserta total biaya yang dihasilkan oleh masing-masing rute. Tabel ini menjabarkan dari pabrik 1 ke A 70 ton dengan biaya 560.000. Sedangkan dari pabrik 1 ke C 50 ton dengan biaya 300. Nah, dari pabrik kedua ke B 70 ton dengan biaya 700. Dari pabrik 2 ke C 10 ton dengan biaya 120. Dan untuk pabrik ketiga, dari pabrik ketiga ke A memiliki 80 ton dengan biaya 240. Tabel ini penting untuk menunjukkan bagaimana perhitungan total biaya 1920 diperoleh. Setiap rute menunjukkan jumlah ton dikalikan dengan biaya per unit sama dengan total cost per rute. Kalau kita jumlahkan semua biaya pengiriman, hasilnya tepat, yaitu 1920 sesuai dengan solusi optimal. Nah, kita lanjut ke tabel paling terakhir, yaitu tabel G mengenai tabel shipping list. Tabel ini adalah rangkuman akhir yang menampilkan rute pengiriman, biaya per unit, jumlah ton yang dikirim, dan total biaya dari setiap rute. Pada tabel ini, semua informasi pengiriman yang sebelumnya tersebar di tabel-tabel solusi, iterasi, dan marginal cost kini disusun dalam format yang paling mudah dibaca. Rinciannya adalah sebagai berikut. Dari pabrik 1, kita ke lokasi A dikirim sebanyak 70 ton dengan biaya per unit 8, sehingga total biaya menjadi 560. Nah, sedangkan untuk dari pabrik 1 ke C dikirim 50 ton dengan biaya per unit 6, menghasilkan total biaya 300. Dari pabrik 2 ke B mengirim 70 ton dengan biaya per unit 10, menghasilkan biaya total 700. Sedangkan untuk dari pabrik 2 ke C dikirim 10 ton dengan biaya per unit 12, totalnya adalah 120. Dan terakhir untuk pabrik ketiga ke lokasi A dikirim 80 ton dengan biaya per unit 3, sehingga total 240. Shipping list ini menunjukkan dengan jelas bagaimana total biaya keseluruhan sebesar 1920 terbentuk. Semua rute yang digunakan adalah rute optimal, yang berarti tidak ada lagi pengiriman yang bisa dipindahkan atau diubah untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, tabel G menjadi rangkuman final yang merangkum seluruh keputusan pengiriman secara sederhana dan mudah dipahami. Nah, itulah rangkaian pembahasan dari semua tabel dan metode yang digunakan, mulai dari pengambilan keputusan, metode penugasan, sampai permasalahan transportasi. Semoga penjelasan ini membantu kita semua untuk memahami langkah-langkah penyelesaian dan logika di balik setiap metode. Saya Feby undur diri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you di next video. Bye-bye semuanya.